Dupa Bandem. Di sini Bapak sebagai Ketua PHDI Global. sebagai panditanya. Salam Swastiastu, nama saya Sila, saya dari Modis Islam. Sini saya akan hanya memenuhi mata kuliah perbandingan agama. Pak, bisa ceritakan sedikit nggak tentang sejarahnya Hindu? Hindu secara universal, apa Hindu di Indonesia, apakah Hindu di Kalimantan Barat? Khususnya di Kalimantan Barat aja. Jadi kalau bicara universal itu kan kita mulai dari India kan, Iya. kemudian baru masuk Indonesia, itu Hindu Nusantara. Kemudian masuklah ke Bali, kemudian masuklah di Kalimantan Barat. Jadi sebenarnya Hindu ini kan agama yang universal. Ya, jadi bukan di India berbeda dengan di sini, tidak. Yang berbeda itu adalah budayanya. Ya, budaya Indonesia ya sesuai dengan kebiasaan Indonesia. Budaya India memakai budayanya India, tapi dasar ajaran agamanya sama karena kitab sucinya sama, yaitu Weda kan. Sama dengan kitab suci agama lain, kitab sucinya satu, tetapi dipeluk oleh masyarakat dari mana-mana kan gitu. Baik antar benua, antar negara, kemudian daerah-daerah kan. Agama itu bersifat universal dan kita sudah diakui oleh kita semua bahwa agama Hindu agama tertua. Nah, kemudian kalau kita berbicara Kalimantan, sebenarnya kerajaan Hindu pertama kan di Kalimantan. Ya, cuma di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur yaitu diputai Raja Mulawarman. Nah, kita di sini karena ini pura terbesar dan tertua, makanya diabadikan nama beliau itu menjadi Pura Giripati Mulawarman. Pati itu raja kan, Mulawarman jadi Raja Mulawarman. Nah, jadi mengapa pakai Mulawarman? Mengabadikan nama Raja Hindu pertama. Sebenarnya Hindu di Kalimantan ini bukan Hindu baru, cuma dia kehilangan jejak kan gitu. Ya, jadi terjadi perubahan keyakinan. Mengapa itu bisa terjadi? Karena pembinaan keumatan zaman dulu itu kan tidak kayak sekarang. Sekarang intensif. Tiap hari ini ada pembinaan umat beragama untuk meninggikan menebalkan imannya kan. Ya, kalau saya serada namanya deh. Iman bahasa kita lah. Kalau di bahasa Hindu itu serada namanya. Serada keyakinan. Meningkatkan keyakinan, sehingga terjadilah pergeseran dari Hindu menjadi agama-agama lain. Karena di Hindu ini kan tidak punya misi. Hindu tidak pernah menyebarkan agama. Tidak pernah. Kita tidak punya misi, non misioner. Kita hanya membina umat Hindu yang berkeyakinan Hindu, gitu kan? Berkeyakinan Hindu, itu dibina. Tapi tidak pernah mencari, apalagi ngajakin orang ya, enggak ada itu. Misi pokoknya enggak ada. Enggak ada misi mengembangkan agama, enggak ada. Yang penting membina yang ada saja masih berat, apalagi ditambah gitu kan. Nah, sehingga jumlah umat Hindu di Kalimantan Barat ini terkecil dari agama-agama lain. Tapi kita kan bukan berbicara kuantitas, ya kan gitu. Walaupun tidak terlalu banyak, di sini hanya ribuan kan gitu. Artinya ya berdasarkan data Parisade ini hanya sekitar 23.000 saja. Seluruh Kalimantan Barat 23.000 kan kecil. Walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi mendapat perhatian sama dengan yang jumlahnya lebih besar. Nah, kemudian mendirikanlah dia perkumpulan yang namanya Sukaduka Bali. Akhirnya membuat tahun 65 ini mengajukan sama bupati tempat untuk tempat ibadah. Akhirnya terkabulkan. Jadilah sekarang ini pura yang pertama ini. Ini tanah diberikan tahun 65. Tahun 65 Pak ya? Oleh Bupati Pontianak yang dulu masih di Mempawah nih. Masih gabung sama Mempawah. Ya, 3 kabupaten jadi satu kan, Kuburaya, Mempawah, Landak. Nah, itu jadi satu kabupaten dulu, Kabupaten Pontianak. Dikabulkan permintaan, akhirnya dibangunlah pura. Nah, kemudian
Setelah pura dibangun, akhirnya dilakukan renovasi berkali-kali, dan renovasi terakhir tahun 2000. Pak, tadi kan saya masuk ke dalam itu ya Pak ya. Kita kan harus emang udah suci, nggak boleh berhalangan itu kan. Nah di situ saya tuh lihat banyak patung Pak. Patungnya tuh model beda-beda. Itu apakah karena ada katanya tadi kata pengurus ini Dewa Wisnu gitu ya? Dewa Simbol. Oh itu simbol. Simbol para dewa. Jadi konsep teologi itu begini, Tuhan ini satu. Nah, disebut dengan Brahman dalam bahasa Weda itu Brahman. Iya. Di Indonesia disebut Yang Widi, karena itu bahasa Jawa kuno. Bahasa Wedanya itu Brahman, bukan Brahma ya, Brahman, CN. Rahman. Nah, kemudian Tuhan yang satu ini punya sinar suci, Dip namanya, Dip. Ada tadi. Dip. Iya. Nah, Dipnya ini yang disebut diu dewa. Dewa ya kalau di Islam malaikat. Malaikat. Ya. Ada Oh, nur cahaya kan? Nur cahaya akhirnya jadi malaikat. Ini ada diu, div menjadi dewa. Nah, masing-masing dewa fungsional sifatnya. Dewa Brahma fungsinya adalah menciptakan. Tuhan dalam menciptakan disebut dengan Brahma. Oh. Kemudian untuk memelihara alam ciptaan ini disebut Wisnu. Tuhan dalam memelihara disebut dengan Wisnu. Kemudian pada suatu saat hukum alam pasti tidak ada manusia yang pernah mati. iya. Dia akan Pasti kembali. mati. Itu namanya Pralina. Itu adalah Siwa. Siwa. Kemudian penguasa angin misalnya disebut dengan Indra, Dewa Indra. Dewa. Penguasa lautan samudra disebut dengan Waruna. Kemudian masalah kekayaan namanya Sri Sedana, jadi banyak. Ada berapa lah tuh Pak? Dewa 33. 33. Lalu di India nambah lagi dia karena di sana banyak mazhab. Kalau kita di Indonesia ini mazhabnya itu tidak seperti India. Kita adalah Hindu Nusantara. Nah, kita punya budaya sendiri, pakaian sendiri. Tidak mengikuti pakaian orang India yang pakai sari. Oh, ya. Nah, itu budaya mereka. Budaya aja. Budaya kita sini beda ya. Beda, kita budaya Nusantara, bukan kalah budaya kita. Karena ada patung misalnya. Oh, orang ini nyembah patung. Nah, itu kan pernyataan yang nggak benar kan? Tidak benar. Iya. Karena dia tidak tahu, Pak. Karena nggak tahu. Wah, nyembah patung. Bukan patung yang disembah. Ini kan simbol-simbol. Simbol-simbol. Masa itu batu ya? Enggak. Tuhan disembah. Tapi kalau Hindu simbolnya seperti ini kan gitu. Sama dengan tulisan Allah misalnya kan. Itu kan yang disucikan. Iya. Kalau Bapak urut yang ada di atas ini, ada sana. Oh ini. Oh, ini. Iya Itu ini. maknanya apa, Pak? Ya sama dengan Allah. Oh. Ya ini di sana. Itu simbol sebutan Tuhan dengan Om. Itulah Om. Oh. Bukan Om. Kalau Om kan budoyan. Om. Berasal dari sengahu kata A-U-M. Aum. Ang-uma. Menciptakan, memelihara, pemeralina, mengembalikan. Itu. Aum. Nah, kemudian sengahu kata ini dari Aum menjadi Om. Bukan gitu. Kadang-kadang sesuatu kok siapa itu. Menyikapi COVID ini bagaimana? Oh, kita konsep Hindu ini kan dharma agama, dharma negara. Dharma agama itu kita tetap melaksanakan ajaran agama sesuai dengan petunjuk Weda. Dharma negara kita harus patuh dengan peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh pemerintah. Kita tidak berani melawan. Wah, COVID tidak ada, kalau tidak bisa pakai masker, tidak boleh. Tidak boleh, itu melawan ajaran. Karena di dalam Hindu ini konsepnya jelas, ada dharma agama dan dharma negara. Dharma agamanya itu silahkan melakukan ibadah, tapi karena suasana COVID ini, makanya jumlah daripada dulu malah sepi sekali. Pura itu begitu dilarang itu, makanya sepi pura. Kadang-kadang bapak saja dengan berapa orang saja. Nah, kemudian ada kebijakan
berikutnya pakai antara. Saling kencing Pak ya. Ya, kita. Kemudian selanjutnya prokes. Nah, Oke. kita pakai prokes. Kemudian makanya kita siapkan air di sana, kemudian cuci tangan, kemudian duduk di sana, nggak boleh dempet-dempet, atur jarak. Nah, kita harus sikapi dengan sangat baik, dengan hati-hati, tetap mengantisipasi dan karena penyakit ini jangan lengah, jangan nggak percaya, karena yang penyakitnya benar kita lihat. Iya, enggak. Jadi selalu waspada, jangan terlalu takut. Nanti keluar pula kita takut. Nah, gimana kita bisa? Artinya kan lama-lama itu kan sempat sampai ada sekitar 1 bulan orang nggak ada keluar-keluar kan? Iya. Iya, Oh, pada takut. Bapak tuh kesini tetap, cuman nggak pakai masker, yang angin ini tetap bawa gitu kan. Tapi di sini sama dengan isolasi juga pada saat itu kan, ya karena orang nggak rame. Orang enggak Kita juga kayak isolasi aja dibandingkan di rumah nangkring-nangkringnya sambil-sambilan. Nah, kemudian secara dharma agamanya setiap persembayangan kita selalu mohon agar ya namanya permohonan bisa saja mohon supaya virus ini segeralah tilar dari Indonesia ini dari muka bumi sehingga kita bisa leluasa. Jadi kita patuh dharma agamanya melaksanakan pemohonan, kemudian dharma negaranya harus taat. Kalau ada orang Hindu tidak taat dengan peraturan pemerintah ya berarti bukan orang Hindu. Jangan mana anunya saya jilat, wah itu kan tak kabur akhirnya mati. Iya. Enggak boleh gitu Pak ya. Saya disuruh pakai masker biar ditembak katanya. Nah, akhirnya kena. Tuhan jangan diajak anu. Bapak kalau orang besar pun datang Bapak tidak lari. Tapi kalau yang dari atas ini biar kecil apa semua Bapak takut. Iya. Karena kita apa yang kita lawan? Nah, sekarang mana virus? Apa yang mana virus? Virus nak kita bisa Kita lihat. enggak nampak Pak ya. Jangan takut, jangan lengah, jangan anu. Jangan tidak terkabur mengikuti. juga. Iya,